Pernahkah kamu bermimpi? Mimpi apa itu? Apa yang kamu lihat atau rasakan dalam mimpi itu? Apakah mimpi itu dapat kamu tangkap dengan jelas atau kabur? Apa yang bisa kamu ambil atau maknai dari mimpi itu? Bagi kamu, apa arti mimpi itu? Dapatkah mimpi itu mempengaruhi hidupmu ketika sedang mengalami krisis? Dan apa keputusan yang akan kamu ambil untuk bangkit dari krisis itu? Selamat datang di Gedebuk, Geledah Buku. Perkenalkan, saya Frater Keli. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah buku yang cukup menarik bagi teman-teman yang sekiranya dapat teman-teman baca. Buku ini, buku memaknai mimpi bersama Santo Yusuf, karangan Romo Yohanes Gunawan, Projo. Teman-teman, setiap orang pasti pernah bermimpi. Biasanya mimpi itu kita alami ketika kita tidur pada siang atau malam hari. Dan suasana ketika mimpi itu bisa menggembirakan, menggelisahkan, menakutkan. Ada mimpi yang jelas, ada mimpi yang kabur. Ada pula yang menganggap bahwa mimpi itu hanya sekedar bunga tidur. Mimpi itu sebenarnya juga penting dalam kehidupan seseorang, karena ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan dari mimpi itu. Seorang bapak gereja Latin, yaitu Tertullianus, pernah mengatakan, "Bukankah diketahui oleh semua orang bahwa mimpi adalah cara yang paling lazim bagi Allah untuk menyampaikan, mewahyukan dirinya kepada manusia." Teman-teman, untuk masuk lebih dalam lagi, kita harus lebih mengetahui apa itu mimpi, pengertian dari mimpi. Mimpi itu adalah sebuah realitas yang dialami oleh setiap orang di dunia ini. Ada beberapa definisi mimpi. Definisi ini dikelompokkan dalam 7 rumusan. Yang pertama, mimpi sebagai harta yang terpendam. Yang kedua, mimpi sebagai pesan-pesan dari alam bawah sadar kepada alam sadar. Yang ketiga, mimpi sebagai jembatan antara alam sadar dan tak sadar. Yang keempat, mimpi sebagai cermin. Yang kelima, mimpi adalah sebagai kontak yang paling intens dengan jati diri kita sendiri. Yang keenam, mimpi adalah sebagai informasi, ingatan atau kenangan, pengalaman akan masa lalu yang mungkin akan menjadi pertanda atau petunjuk bagi masa depan. Dan yang ketujuh, mimpi adalah sebagai sabda atau wahyu dari Tuhan. Seorang psikolog, yaitu Carl Gustav Jung, pernah mengatakan bahwa mimpi itu harus dipandang dari berbagai sudut pandang dan segala sisi.
Dia menyampaikan bahwa kita diajak untuk masuk lebih dalam kepada mimpi itu, untuk mengenal, mengetahui data-data secara lebih lengkap. Lalu kita dibawa lagi ke lebih dalam untuk kita diajak untuk melihat atau memaknai latar belakang yang terungkap. Kemudian kita diajak di balik mimpi itu sebenarnya ada simbol yang ingin disampaikan. Bahkan dia juga menyarankan bahwa kita harus mempunyai buku catatan harian. Ketika kita mengalami mimpi-mimpi itu, kita bisa mencatatnya dalam buku-buku harian kita. Sebab mimpi itu sebenarnya dapat mengungkapkan keadaan bawah sadar si pemimpi dan memberi petunjuk yang kemungkinan dapat berguna bagi masa depan. Memang dalam mimpi seringkali kita temukan ada aneka simbol atau lambang yang tertentu yang sebenarnya punya sebuah makna. Misalnya simbol-simbol yang sangat kaya itu syarat dengan pesan. Simbol itu bisa berupa apa saja. Bisa benda mati, benda hidup, air, angka, binatang, gunung, orang, bangunan, aktivitas manusia, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian dari mimpi itu, mari kita lihat lebih dalam dari sejarahnya. Dalam sejarahnya, tafsir mimpi itu sudah berkembang, mengalami masa perkembangan dari masa ke masa. Mulai dari masa kekaisaran Romawi, kekaisaran Assyria, kekaisaran Yunani kuno, dan zaman Kristiani. Dalam pandangan iman Kristiani, mimpi diyakini sebagai cara Allah untuk menyapa manusia, yang memberi petunjuk kepada manusia, menuntut hidup umat manusia, dan juga menyatakan kehendaknya kepada manusia. Melalui mimpi itu, Allah sebenarnya juga ingin melindungi kita, menjauhkan kita dari segala kejahatan dan kehancuran. Lalu ada pula seorang tokoh mistikus modern dari Amerika Serikat. Dia itu Edgar Cayce, mengungkapkan bahwa mimpi itu dapat mengubah sikap dan perilaku manusia untuk menjadi pribadi atau menjadi manusia yang semakin baik, semakin agung, dan semakin mulia. Setelah kita mengetahui setelah kita mengetahui sejarahnya, mari kita lihat dari dalam tradisi lokal. Mimpi dalam tradisi masyarakat Jawa dibagi dalam 3 bagian berdasarkan waktu. Mimpi yang pertama itu titioni atau titioni. Itu biasanya terjadi pada pukul 21.00 sampai 24.00. Mimpi ini biasanya tidak memiliki arti yang sangat khusus dan hanya menggambarkan rasa perasaan yang dangkal. Biasanya mimpi ini itu yang kita rasakan itu titioni berkaitan dengan peristiwa hidup sebelumnya atau masalah-masalah yang masih kita ingat ketika kita masih terjaga. Lalu yang kedua, Gondo Onyi atau Gondo Yoni.
Biasanya mimpi ini terjadi pada pukul 24.00 sampai dengan 03.00. Mimpi ini menunjukkan kualitas kejiwaan kita dalam menjalani kehidupan, menghadapi persoalan hidup. Mimpi ini dapat mengungkapkan apa yang tersembunyi dalam diri kita untuk dapat kita ketahui, kita terima, dan pada akhirnya akan kita olah. Lalu kita seolah-olah dalam mimpi ini mengungkapkan gerak batin kita dan kedalaman, sehingga kita bisa semakin mengenal diri kita lebih dalam, di dalam kedalaman batin. Dan yang ketiga, yaitu mimpi puspa tajam atau puspa tajam. Biasanya mimpi ini terjadi pada pukul 03.00 sampai dengan 06.00. Mimpi ini diyakini dapat mengungkapkan kehendak atau keterlibatan Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Dengan mimpi itu sebenarnya kita ditantang untuk dapat mengenal suara Allah, untuk dapat mengenal ajakan dan kehendak Allah. Mimpi ini adalah simbol waktu fajar, yaitu simbol kenyataan hidup. Dalam hal ini, simbol kenyataan hidup itu mengungkapkan apa yang dirasakan, dialami manusia pada kenyataan hidupnya, baik dalam yang diungkapkan melalui misteri kehadiran Allah dalam manusia. Teman-teman, setelah kita mengetahui hal yang tradisi lokal ini, saya ingin membagikan pengalaman yang dituliskan oleh penulis dalam buku ini. Pertama, penulis sungguh merasakan, mengalami bagaimana Tuhan berkarya dan menuntun hidupnya melalui mimpi. Hal ini dirasakan oleh penulis ketika masih tingkat 6 di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Pada waktu itu, penulis hendak mengundurkan diri dari jalan panggilan menjadi imam. Ada dua alasan mengapa penulis ingin mengundurkan diri. Yang pertama, melihat dari situasi kondisi keluarga yang menghadapi kesulitan akibat musibah dan permasalahan ekonomi. Dan alasan yang kedua, itu adanya kehadiran seorang wanita yang sedang mengisi hati dan menarik perhatian sang penulis. Lalu ketika penulis sedang mengalami kebingungan untuk mengambil keputusan, tiba-tiba saja penulis mendapatkan mimpi yang aneh. Mimpinya seperti ini. Waktu itu penulis sedang berjalan-jalan bersama Monsinyur Suharyo di kebun belakang seminari. Yang pada waktu itu Monsinyur Suharyo masih menjabat sebagai masih bertugas sebagai uskup di Keuskupan Agung Semarang. Dalam mimpinya, penulis ditanya oleh Bapak Uskup, "Frater, apakah kamu mau memotong rambut saya?" Untuk sejenak, penulis merasa bingung. Untuk beberapa yang waktu lama, penulis diam dan baru berani menjawab, "Ya Monsinyur, saya mau." Mimpi ini dirasakan oleh penulis
sebagai cara di mana Allah ingin menyampaikan pesan atau kehendaknya kepada penulis. Kemudian penulis menyampaikan mimpi ini kepada pembimbing rohaninya, yaitu Romo Stanislaus Darmawijoyo. Setelah men-sharingkannya dengan Romo pembimbing rohaninya, mimpi ini ditafsirkan dan dipahami sebagai demikian. Pertama, rambut itu adanya di kepala. Di kepala ada otak. Nah, di otak itulah terdapat banyak hal yang dipikirkan oleh Bapak Uskup, baik dalam pelayanan kepada umat, lalu juga melihat dari kehidupan para imam, diosesan dan biarawan-biarawati, lalu juga untuk penyebaran ajaran iman di gereja keuskupan. Nah, sang penulis diajak untuk mengurangi beban pikiran Bapak Uskup ini, untuk mengurangi beban Bapak Uskup dengan menjadi seorang calon imam, menjadi imam di kemudian hari. Kemudian, Romo pembimbing rohaninya juga menyampaikan sebuah pesan. Menjadi seorang imam itu ikut membantu Bapak Uskup, bukan malah merepoti Bapak Uskup. Nah, dari pesan-pesan inilah penulis merasa bahwa Tuhan menyelamatkan dirinya, menyelamatkan panggilannya, yang pada saat itu ia sedang bimbang. Ia sedang mempunyai keinginan untuk mengundurkan diri dari jalan imamat. Bersyukur pula karena dari pengalaman ini ia bisa bertahan hingga pada tahbisan imamat. Penulis ini ditabiskan pada tanggal 29 Juni tahun 2010 yang lalu bersama ke-8 rekan lainnya. Teman-teman, saya barusan sudah membagikan pengalaman yang dirasakan oleh penulis. Nah, selanjutnya saya akan masuk lebih dalam tentang mimpi dari Santo Yusuf itu sendiri. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, biasanya mimpi memiliki makna lebih dari sekedar bunga tidur. Mimpi merupakan cara Allah membimbing umatnya dan menyampaikan kehendaknya kepada manusia. Beberapa kali malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpinya melalui mimpi Santo Yusuf. Dari mimpinya itu, Yusuf pun melaksanakan segala perintah yang diberikan. Bahkan ia melaksanakannya diam tanpa menanyakan atau tanpa tawar-menawar dengan Allah mengapa harus seperti itu. Ia tetap taat untuk melakukannya. Lewat mimpinya itu, Santo Yusuf dibentuk oleh Allah untuk menjadi pribadi yang peka akan kehendak Allah, mendengarkan dan melaksanakan dalam perjalanan hidupnya. Dia memiliki kedalaman batin dan kepekaan akan Allah. Bagi Santo Yusuf, mimpi-mimpi itu adalah panggilan dari Allah, tetapi baginya tidak mudah untuk menerimanya. Mengapa? Karena sesudah bermimpi,
Santo Yusuf pun harus mengubah rencana-rencana yang telah dia persiapkan, mengambil resiko dan mengorbankan rencana-rencana yang telah dia buat untuk mengikuti rencana-rencana Allah. Santo Yusuf dalam kehidupannya mengalami 4 mimpi. Mimpi yang pertama itu berkaitan dengan pergulatan dia ketika mengetahui Maria sudah mengandung di luar nikah. Ia merasa bimbang. Apakah ia harus tetap mengambil Maria menjadi seorang istrinya, atau ia pergi meninggalkan dia? Lalu mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua ini perjalanan dia untuk mengungsi ke Mesir setelah Yesus dilahirkan. Ada ancaman dari Raja Herodes yang mengeluarkan perintah kepada prajurit-prajuritnya untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Dalam mimpinya yang kedua ini, ia pun tetap taat karena ia harus melindungi keluarganya. Ia tahu ada bahaya. Ia tahu bahwa Allah sebenarnya ingin melindungi dia. Makanya ia tetap mengikuti kehendak Allah. Lalu mimpi yang ketiga. Mimpi tentang kembalinya Maria, Bunda Santo Yusuf dan Yesus, bayi Yesus kembali dari Mesir. Hal ini diungkapkan bahwa Santo Yusuf itu sendiri, ia tetap teguh walaupun mengalami perjalanan yang tidak tahu akan segala macam resiko bahaya yang akan dihadapinya. Tetapi ia tetap taat untuk mengikuti perintah Allah. Baginya, mengikuti apa yang telah ia terima, ia lihat dalam mimpi itu adalah kehendak Allah. Bagaimana Allah mau menyatakan dirinya melalui dirinya. Dan yang mimpi keempat. Mimpi keempat ini dia alami ketika Santo Yusuf sedang dalam perjalanan kembali dari Mesir. Mimpi yang keempat ini berisi perintah agar Maria, Santo Yusuf dan Yesus untuk tinggal hidup di Nazaret. Dan dari yang mimpi keempat ini, Allah ingin menyatakan bahwa pada waktu itu setelah Raja Herodes meninggal, anaknya meneruskan tahtanya itu. Namun karena Tuhan masih melihat bahwa masih ada bahaya yang dirasakan dari penerusnya ini, dari penerus Raja Herodes ini, makanya ia menampakkan diri melalui mimpi Santo Yusuf dan memberi perintah untuk tinggal di Yerusalem, menetap di untuk tinggal di Nazaret dan menetap di Nazaret. Nah, teman-teman, semua mimpi-mimpinya itu dikisahkan dalam Injil Matius. Mimpi-mimpi itu menunjukkan kehendak Allah yang harus dilakukannya. Dalam buku ini disampaikan pula, yaitu surat apostolik Patris Corde yang dikeluarkan Paus Fransiskus pada Desember tahun 2020 yang lalu. Paus Fransiskus menyampaikan bahwa Santo Yusuf adalah seorang bapak yang taat. Ketaatan Santo Yusuf terhadap kehendak Allah itu sudah teruji
sejak awal ketika ia mau memperi istri Maria. Ia yang di awal sudah diberikan pergulatan. Apakah ia harus tetap mengambil Maria sebagai istrinya atau tidak? Tapi dari sini dinyatakanlah kehendak Allah yang disampaikan kepada Santo Yusuf lewat mimpi-mimpi itu. Teman-teman, kita pun sering bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa dia begitu mempercayai mimpi? Meskipun mimpi dinilai sangat penting pada zaman dahulu, namun mimpi ini masih merupakan suatu hal kecil dalam menghadapi realitas kehidupan nyata. Santo Yusuf membuka dirinya, membiarkan dirinya dibimbing melalui mimpi-mimpi yang diberikan oleh Allah. Dan tanpa keraguan-raguan, ia menjawab panggilan Allah. Ia melaksanakan kehendak Allah. Mengapa demikian? Karena hatinya tertuju kepada Allah. Hatinya sudah condong dan terarah kepada Allah. Hal ini menjadi sebuah indikasi kecil bagi batinnya sendiri untuk peka mengenali suara Tuhan. Mimpi-mimpi ini dinyatakan bahwa memang kuasa Tuhan yang hendak berkarya, Tuhan yang hendak menyatakan keselamatan umat manusia dalam diri Santo Yusuf. Teman-teman, jika seandainya Allah tidak menyampaikan perintahnya melalui mimpi-mimpi itu, mungkin Santo Yusuf tidak tahu bahwa ada bahaya yang mengancam keluarga barunya. Teman-teman, sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan sebuah ajakan. Mungkin teman-teman bisa membaca buku ini. Buku ini tidak terlalu tebal dan cukup untuk kita dalam menjalani kehidupan ketika kita sedang mengalami persoalan hidup. Kita bisa melihat melalui sosok Santo Yusuf yang telah berjuang menghadapi krisis kehidupan. Krisis di mana keluarganya berada dalam bahaya dan ketidakpastian. Maka dari itu, hendaklah kita belajar menimba teladan kepada Santo Yusuf itu sendiri. Karena Santo Yusuf adalah orang kudus yang paling dekat dengan pengalaman kita. Dirinya yang pernah merasakan pengalaman krisis, begitu juga sama dengan kita, yang juga sering mengalami krisis dalam kehidupan. Setelah kita mengetahui apa yang ingin disampaikan dari mimpi-mimpi itu, tentulah kita tahu. Tentulah kita diajak untuk melihat lebih dalam, untuk menatap masa depan. Keputusan apa yang akan kita ambil? Keputusan apa yang membuat kita akan tetap bangkit dari krisis itu? Bagi saya sendiri, krisis itu adalah suatu hal di mana diri kita dimurnikan kembali, di mana diri kita dibentuk kembali oleh Allah dalam kehendak-Nya. Selamat malam,
Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati.